Di tengah kelangkaan beras yang mengakibatkan kenaikan harga di pasaran, pemerintah memastikan tidak akan mengimpor beras. Pemerintah mengklaim stok beras di dalam negeri sangat mencukupi. Bahkan pemerintah menganggap kenaikan harga beras cukup wajar. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya stok beras dalam negeri? Jika memang stok cukup, mengapa masih terjadi kelangkaan beras di sejumlah daerah? Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai meninjau Pasar Palimo, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Jumat 5 September 2025 mengungkapkan stok beras di dalam negeri masih sangat mencukupi. Merujuk data Badan Pusat Statistik, stok beras Indonesia saat ini mencapai 1,3 juta ton karena produksi beras periode Januari hingga Agustus 2025 meningkat sekitar 3 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang terpenting yang kita syukuri tahun lalu impor hampir 4 juta ton. 2023 juga impor, 2 tahun itu 7 juta ton, hampir dengan jagung hampir 100 triliun. Sampai dengan hari ini Indonesia tidak impor di saat krisis pangan dunia. Indonesia tidak impor. Kemudian yang kedua, stoknya banyak. Tahun lalu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton lebih. Yang ketiga adalah NTP kesejahteraan petani naik 123%. Ini 3 indikator yang kita harus syukuri. Amran menambahkan di lapangan tetap ada kenaikan harga pangan, termasuk beras. Ini dianggap hal lumrah dalam dunia dagang atau pasar. Dalam situasi tersebut, pemerintah akan hadir untuk mengintervensi agar harga kembali stabil. Meski telah menyalurkan beras SPHP, faktanya di sejumlah daerah beras masih langka. Harganya pun ikut melonjak. Di Pasar Enjo, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat 5 September, harga beras masih tinggi. Kenaikan beras jenis perah, medium, dan premium ini terjadi sejak 2 minggu terakhir. Sekarang nonjol naik itu perah, harganya sekilo sekitar 15.500. Sebelumnya? Sebelumnya sekitar 14.000, apa 13.000 lah, 13.500. Ya. Kalau yang medium, Pak? Yang medium, yang agak murah ya, sekitar 13.500. Kalau yang premium itu sekitar 15.500. Naiknya jadi berapa, Pak? Naiknya sekitar 1.500-an lah. Iya, per kilonya. Per kilonya. Ini udah dari kapan sih, Pak? Ya, sekitar 2 minggu yang lalu. Ya. Memang naik dari pasar induknya, Pak? Ya, naik kendaraannya nggak minimal kan 10 ton gitu ya. Jadi cuman bisa 5 ton bawahnya. Mungkin itu pengaruh buat apa namanya? Buat harga. Ya, ongkirnya jadi naik juga. Ya. Operasionalnya jadi gede gitu ya. Hal serupa juga terjadi di Jayapura, Papua. Pada Kamis 4 September, pedagang menyebut tingginya harga beras membuat mereka kesulitan menjual barang dagangannya. Kalau yang premium itu macam-macam harganya. Kalau yang macam 99 itu kan pengeceran 18. Iya. Lain daripada itu macam Kano, Bones, apa itu 17.000 per kilo. Kalau pengambilan namanya susah sih tidak juga, cuma penjualan itu yang susah. Iya, selama harga naik begitu, penjualannya yang susah. Ya. Kalau macam stok begitu kita minta ada sih, ada. Tapi ya, ketika menjualnya saja itu yang susah kalau harga mahal begitu. Terkait kelangkaan beras, Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan memastikan kelangkaan beras tidak terjadi. Salah satunya dengan rutin menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP oleh Perumbulok dan program Gerakan Pangan Murah. Jadi dengan adanya beras SPHP makin gencar dilakukan oleh Bulog atas perintah Bapak Pak Presiden, Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Pemerintah mengklaim telah menyediakan sedikitnya 1,3 juta ton beras SPHP untuk disalurkan ke pedagang agar dapat diakses pembeli. Beras SPHP ini dijual seharga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per paket 5 kilogram. Harga ini berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp12.500 per kilogram. Kita tentu berharap klaim surplus beras ini bisa diikuti dengan kemudahan mendapatkan beras serta harganya terjangkau. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah langkah pemerintah untuk menutup keran impor beras sudah tepat?